Berita apa sih sebenarnya, Kak? Yang tentang itulah. Yang lagi KDRT. happening KDRT. Ya, Bumi tapi ini. gue feeling gue sih dia kayaknya bener-bener ya kan. Emang iya? Tanya deh. Kang Eju, bener gak sih? Selain adanya KDRT nih ya, di kabar yang lagi heboh seluruh Indonesia, itu adanya perselingkuhan, wanita idaman lain, atau cinta lama yang belum kelar, bener apa enggak? Oke. Ya. Kayak, bener gak? Oke, kalau dari kartu ya Five of Wands, di mana di sini ya ada energi seorang laki-laki sudah kesel banget dan beberapa kali melakukan perlakuan fisik yang membuat terjatuhnya seorang wanita nih. Beberapa kali ya, bukan hanya sekali. Beberapa kali berarti Beberapa kan? kali. Itu udah Ya, sering dong. Sudah sering gitu. Lo tau gak sih, gosip yang lagi rame sekarang apaan? By the way ya, gue tuh dari kemarin tuh pengen tahu deh, gosip yang lagi happening di sosial media, di infotainment yang lagi naik, itu beneran gak sih? Ya menurut Di lo KDRT? aja. Tapi gue gak tahu deh, beneran gak sih? Nggak mungkin lah lo nggak tahu, pasti lo kan tahu sama kabar-kabar yang ada di muka bumi ini. Tapi gue feeling gue sih dia kayaknya bener-bener kan. Emang iya? Tanya deh. Kayaknya lo mah bisanya gosip doang, sumpah gue gak percaya sama lo. Coba. Langsung aja deh Coba. gue nanya, Kang Eju, gimana sih? Kita kan sebagai netizen nih, Iya. tahu. Tapi kan gue nggak kenal nih kan sama yang lagi rame. Jadi nggak mungkin lah gue tanya. Kalau gue kenal gue langsung WhatsApp ya nggak? Iya. Langsung aja deh kita Berita buka. apa sih sebenarnya, Kak? Yang tentang itulah. Yang lagi KDRT. happening KDRT. ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, bener. Itu beneran gak sih kira-kira? Kang Eju, bener gak sih? Selain adanya KDRT nih ya, di kabar yang lagi heboh seluruh Indonesia, itu adanya perselingkuhan, wanita idaman lain, atau cinta lama yang belum kelar, bener apa enggak? Oke, berarti selain KDRT yang sudah dialami ya, apakah salah satu penyebabnya ini memang ketahuan selingkuh ya? Oke, coba kita tarik ya teman-teman ya, sahabat. Oh, halo ya. Penasaran juga ya? Penasaran lah. penasaran kan ya? netizen bertanya-tanya. Oke. Tanya sama dia, nggak mungkin lah, tukang gosip, jelas. Kan aku nggak tahu ya, jadi makanya kita tanya sama Kang Eju. Nah, Oke. tuh, bener gak sih? Coba tarik dari sini. Ops. Kamu boleh ambil. Oke. Satu lagi. Kak Fahri boleh ambil. Aku mau ambil. Iya. Oke. Sekarang kasih lihat ke penonton atau ke Om Dewa coba. Oke. Nah, di sini terjadi perselingkuhan nggak sih? Ya, betul banget ya. Jadi di sini akhirnya si wanitanya ini bakal melepaskan dan dia bakal move on ya, atau dia pergi meninggalkan si RB ini. Maksudnya cerai gitu? Yes. Wah. Jadi ketahuan selingkuh. Nah, ini tuh apa ya? Dia udah jengah gitu, udah kayak Kayak gue harus lepasin nih iya, semuanya, betul. kayak speak up gitu Iya, ya. betul. Jadi dia melepaskan diri dia yang selama ini dia tahan, dia pendam, yang dia udah tahu di perselingkuhan ini. Ketika pacaran pun ternyata masih ada komunikasi dengan wanita sebelumnya yang belum selesai. Jadi maksudnya wanitanya tuh satu, itu doang, Itu dia, terus-terusan. iya. Tapi cinta lama belum kelar. Belum kelar ya. Bahaya ya. Jangan Cinta. aku, cinta lama belum kelar. Jadi adanya perselingkuhan sehingga di sini membuat wanitanya tuh lama kelamaan yaitu kesel karena kan sekarang lu lagi ada komitmen gitu sama gua. Kenapa masih mikirin yang itu gitu kan maksudnya? Bahkan diam-diam di belakang si istrinya ini L dia itu L. betul adanya pertemuan. Oke. Yang namanya juga selingkuh pasti ketemu kan. Betul. Ya akhirnya wanita atau istrinya ini Oke, ya udahlah ya. Ya udah. Daripada sakit, Betul. mendingan gue lepasin aja deh kayak betul, gitu. Ya bagus juga sih daripada sakit terus-terusan kan. betul. Lelahku sembunyi ya. Sebenarnya sih dilihat juga si cewek ini kayaknya dia juga strong ya. Iya. Dia punya power yang besar ya di Betul. sama si lakinya ini. Jadi ya Betul. udahlah mendingan gue lepasin aja Betul. daripada gue terus-terusan sakit. Betul. Tapi gue rasa sih kayaknya sih dia akan mempertahankan anaknya untuk kayak gue bisa nih sendiri nih Betul. ngejagain anak gue karena gue bisa. Pasti bisa karena Iya. kan dia juga karirnya bagus. 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 Sebelum ketemu sama si cowok ini Iya. dong. Emang cowoknya aja tuh yang Betul. Dari awal pun kan nggak kelihatan kan si cowok ini Betul. berkarir di mana apa segala macam kan. Betul. kasihan sih ya.
Jadi jangan sampai lah ya kalau udah ada seseorang atau pasangan selingkuh, janganlah ya. Karena tidak baik juga, apalagi sudah di fase pernikahan Selingkuh gitu. itu hanya untuk orang-orang yang murah karena setia itu mahal. Oke. Jadi kalau yang murah-murah itu ya adalah bagi mereka yang melakukan perselingkuhan ya. Iyalah, setia itu mahal dong. Kita udah di spa murah. Hah? Gue mau tanya nih ya sama lo. Kita narik dari kasus ini ya. Dalam masalah perselingkuhan ya Kang Eju sama Fahri, gue mau Iya. nanya nih. Mendingan kalau kalian punya pasangan, mendingan pasangan kalian itu selingkuhnya sama yang di luar, kayak contohnya pada tempatnya, ngerti kan maksudnya? Kayak ganti-gantinya tuh pada tempatnya. Atau sama satu orang, tapi pakai komitmen dan perasaan. gue mendingan sama satu orang kalau gue ya. Iya. Gue mendingan pakai sama satu orang pakai komitmen dan perasaan daripada harus udah ganti jajan kita nggak ada yang tahu penyakit sekarang ini seperti Betul, apa. betul. Ya kan, karena kalau berhubungan ya, kalau berhubungan badan itu kan rentan dengan penyakit Betul, kan, apalagi betul. berganti-ganti bukan cuma satu orang. Betul. Itu sih yang parah sih. Tapi kan kalau misalnya sama satu orang lebih dalam dong dia Oh, iya. perasaannya. Oh, Ini iya. apa dibagi gitu? Ya gimana ya, bingung juga. Satu sih gini, sebenarnya sih nggak ada yang mau perselingkuhan di sini ya kan, maksudnya di manusia tuh nggak mau ada boleh. perselingkuhan, tapi gimana dong ya kan, daripada dia Kalau- harus jajan Iya. gitu loh, Itu menurut Fahri ya. Iya, kalau menurut Kalau aku. menurut Kang Eju, Lebih baik poligami. Persetujuan dulu. itu lebih poligami. itu kan berarti kan Oke. sama aja Berarti kayak aku tadi kan. Iya, jadi kalau dibilang perselingkuhan dengan satu orang yang sama atau jajan, mendingan apa? mendingan ya nggak melakukan hal itu sih. Kan kalau harus memilih. Kalau harus memilih. Karena kan perselingkuhan itu kayak udah bukan hal yang tabu lagi dong, kayak Oke. ya kan? Di kalangan manusia pasti semua ada Kalau whatsappan sama orang lain walaupun kita udah punya pasangan itu selingkuh nggak jatuhnya? Selingkuh lah. selingkuh lah jatuhnya. Selingkuh. Selingkuh. Sudah punya pasangan. Kenapa sih kameramen ini kayak ada dendam pribadi ya? Jadi kalau dibilang perselingkuhan itu memang alangkah baiknya jangan. Yang namanya selingkuh mendekati zina. Zina itu dosa. Dosa. Lebih baik izin ke istri poligami. Kalau bisa jangan, karena tidak ada manusia yang ingin dibagi cintanya. Oke. Ya, Oke. gitu. Jadi jangan sampai lakukan KDRT, perselingkuhan ya. Yang menyakiti jangan deh kalau bisa Jangan ya. Jadi tetap menjadi manusia yang sesuai dengan porsinya, hubungan asmara atau pernikahan ya pernikahan. Tapi kalau di luar batas itu hati-hati, bakal ada bom waktu yang bakal menyeretnya. Gitu. Oh ya Kang Ijo, aku mau nanya deh, nanti setelah si R sama si L itu nanti dia udah cerai, kira-kira bisa nggak keuangannya si RB itu tuh gimana setelah nggak sama si L itu? Kan katanya kan dia kan numpang hidup, Iya. banyak tuh berita sebar di mana-mana. Ya kan, itu gimana tuh nanti tuh dia? Oke, kalau dari segi keuangan atau finansialnya si laki-laki ini, ya kita positifnya adalah mungkin dia ada beberapa bisnis. Tetapi memang dari yang Kang Eju lihat dari sini itu, besarnya pemasukan atau income itu dari si wanitanya. Karena kan sudah jelas ya, wanitanya ini sekali Kayak, apa manggung manggung, nyanyi, itu cukup fantastis ya. Mehong ya. Menurut Kang Eju itu ya. Tapi apakah keuangannya si laki-laki ini bakal tetap stabil atau bakal under kembali ke mode awal kembali? Oke. Apakah masih bisa head on, beli mobil sport kayak Oke. gitu? Kang Eju coba tarik satu. Oke, di sini ya. Kalau untuk mengenai finansial udah tentu dia bakal balik lagi atau kembali lagi ke semula basicnya dia. Seperti apa dia harus jungkir balik kalau dari gambar ini ya. Memang seperti dulu kan kayak gitu dong. Kang Iya. Ijo, ya kan. Hidupnya sana sini jukir balik setelah Oke. ketemu si Sebelum adik itu. Jadi kayak gitu deh. Ya Jadi kan? lupa ya akan proses, ternyata setelah udah di titik puncak, padahal itu bukan dari hasil pure 100% dari dia melupakan keringatnya dia sendiri, dan akhirnya ketika terjadi masalah ini ya udah kembali deh. dia pikir ceweknya kalau bucin nggak bisa ngelepasin kali gitu ya. Berarti salah ternyata ya. Salah. Cewek bucin sih bucin boleh, tapi Oh. kalau udah disakitin bakalan pergi juga dong. Nggak Iya, mungkin dia dong salah, dipertahanin. Gimana sih?
dia ini bakalan ini sih ya, bakalan kerja keras lagi seperti awal. Justru mungkin rezekinya itu bakal agak sedikit mampet ya. Bukannya menyumpahi atau memberi doa yang tidak baik, bukan. Tetapi Cuma memang kayak warning aja ya. warning, iya. Karena kan ketika kita melakukan sesuatu itu kan berdampak kepada rezeki kita juga. Apalagi yang dilakukan adalah fatal dan sangat fatal. Menurut Kang Eju, Kak Fahri. Dan ke blow up. Ke blow up Tapi juga. ya Kang Eju, selama abis nikah itu kan kayak dia tuh lebih hedonnya, kayak bisa beli mobil sport, kayak kasih hadiah ke si istrinya tuh yang mewah-mewah, kayak tas gitu. Itu settingan apa bukan sih? Itu bener nggak sih? Yes. Kang Eju ya. Kalau dibilang settingan atau bukan, semua adalah hasil dari kekayaan wanita tersebut. Oh jadi maksudnya sebenarnya itu benar, tapi wanitanya tuh beli sendiri, terus Ya, dikontenin. Betul. Oh jadi Kasian ya. Ah. Berarti lelaki sekarang itu maaf ya, mau kondo ya. Aduh hati-hati makanya jangan sama berondong. udah diangkat loh, derajatnya udah diangkat. Jadi Udah, kayak gitu. Publik tuh ngeliatnya, wow ini cowok tuh kayak Betul. sayang banget sama istrinya, ternyata dari duit istrinya sendiri. Iya. Iya. Ternyata ya ampun, ternyata laki tuh nggak ada apa-apanya ya. Dia mau kondo juga ya. Hati-hati mah jangan belain laki deh. Enggak dong, makanya Mbak, jangan lihat dari tampangnya aja yang Gitu, ganteng. Mbak, ya kan. Lihat dulu dari dalam-dalamnya. Akhirnya kebelajak. Dan satu pesan lagi, ya memang kalau yang namanya hubungan atau pernikahan itu, mau kita baru kenal atau kenalnya lama atau dekat, lebih baik alangkah baiknya itu kita menjalani lebih lama dulu, prosesnya dulu, jangan langsung penjajakan, jangan langsung tancap gas ya. Iya, Jangan benar. langsung hajar Iya. kayak gitu. Penjajakan dulu sih harusnya ya. Ah. Iya Ada kan? pesan semesta nggak Kang Eju buat Pesan semesta ada sih untuk terutama buat wanitanya ya. Oke, kita akan tarik pesan semesta. Oh halo. Oh halo, inisial L. Ada pesan untuk kamu. Setelah kamu mengalami beberapa kekerasan ya, dan bahkan sudah sampai kepada penggeseran tulang di salah satu bagian tubuh kamu, Kang Eju cukup merasakan kesedihan itu dan semoga lekas membaik. Satu pesan untuk kamu setelah terjadi peristiwa ini. Oke, jadi setelah terjadi peristiwa ini ingat kehidupan akan terus berjalan. Kehidupan akan terus berjalan, kamu jangan sedih terus, jangan berlarut-larut karena di sini ada perputaran kehidupan dan justru keuangan kamu, derajat kamu bahkan makin lebih tinggi lagi. Jadi jangan khawatir, insya Allah karena kamu adalah seorang berlian akan tetap menjadi berlian. Like a diamond. Yes, diamond. Betul. Kang, aku mau nanya deh, dari kartu-kartu ini ya, lu paling menarik tuh ngeliat yang ini nih. Yang mana tuh? Nih. Nih, ini tuh kan kayak orang lagi berantem gak sih? Betul. Tawuran gitu kan, ada yang jatuh, ada yang merangkak. Ya. Kayak, bener nggak? Oke, kalau dari kartu ya Five of Wands, di mana di sini ya ada energi seorang laki-laki sudah kesel banget dan beberapa kali melakukan perlakuan fisik yang membuat terjatuhnya seorang wanita nih. Beberapa kali ya, bukan hanya sekali. Beberapa kali berarti Beberapa kan? kali. Itu udah Ya. sering dong. Sudah sering gitu. Jadi dari kartu ini ya untuk pertanyaan tadi, memang di sini terjadi perselisihannya ya. Perselisihannya ini memang sudah cukup lama dan baru di minggu-minggu terakhir ini memang sudah cukup parah sih sebenarnya. Karena sampai mendorong, mencekik sih di sini ada kartu. Iya. Karena di sini bukan dari tangannya dia yang bermain juga, tetapi kaki ikut main. Kayak nendang gitu. Nendang, Ya betul. ampun, ih. Gitu ya. Jadi di sini ada satu orang amarah atau amarahnya seseorang yang sudah sangat menggebu-gebu karena ketahuan perselingkuhan ini. Tapi Gitu. kok dia teganya sampai segitunya ya, Iya kan, laki ya. kita kan ngelihatnya si ceweknya ini kan kayak kalem, kecil, kayak lembut. Iya. Sebenarnya mau tanya juga sih ya kan, misalnya kalau misalnya ada kejadian kayak gini, nggak mungkin berlanjut kalau nggak ada perlawanan kan. Nah Betul. yang mau aku tanyain sebenarnya cewek juga ngelawan nggak sih? Betul.
Jadi adanya perlawanan, perlindungan fisik yang dilakukan oleh seorang wanita atau istrinya. Jadi makanya dilakukan berulang-ulang. Jadi kepuasan emosi seorang laki-laki atau prianya ini, suaminya ya. Jadi ketika wanitanya udah menahan, merasa kayak oh dia masih ini nih, masih kuat. Belum puas gitu Belum ya. puas, dilakukan lagi, didorong, bahkan yang lebih naasnya ditarik, diseret ke kamar mandi yang aku lihat ya dari sini. Kalau yang berita di luar sana beredar itu kan kayak dicekek sampai ada tulang ini ya, kerongkongannya geser tuh benar? Betul, betul. Jadi memang ada pencekikan terhadap fisik istri yang dilakukan oleh suami atau si RB ini, dan disitulah membuat si wanita ini sudah tidak bisa hampir nafasnya. Ya Allah. Habis. Yes. Kenapa sih dia sih berani banget kalau sampai segitunya, itu kan istrinya dia gitu loh. Emosi kan. Jadi emosinya tuh sampai benar-benar nggak bisa dikontrol, sampai akhirnya dia jadi kayak gitu. Kembali lagi, kontrol emosi atau emotional control itu memang yang bisa dilakukan adalah diri kita sendiri. Ya namanya orang ketahuan, apalagi buktinya ada, pasti dia mengelak. Ketika dia mengelak, tetap kan ditanyain terus, ya ujung-ujungnya emosi gitu loh. Membela diri. Dia udah bingung, gue mau ngelak apa lagi nih. Betul. Orang udah ada kok buktinya, ya udah mau nggak mau ya dilampiasinnya ke fisik gitu kan. Betul. Jadi jangan sampai ya terulang kembali sih untuk ini kan adalah public figure dan dimana itu ditonton oleh banyak banget penggemarnya dia, atau memang namanya sebagai public figure lakukanlah atau berikanlah hal-hal yang benar, contoh yang baik. Bukan gitu. Contoh yang baik di depan kamera doang ya, gitu. betul. Tapi ya secara real life, ya kan? betul. Personalitinya dia, Betul. jangan di cover sama di kamera, Betul. kayak gitu. Dan kita juga nggak bisa lihat kehidupan orang cuma dari beberapa menit di kamera doang sih sebenarnya ya. Kak Fahri tadi sempat bisik gini, Kang Eju mau nanya dong, mana yang mana, yang gambar mana? Kak Fahri boleh. Nanya yang mana? Aku mau nanya gambar yang ini deh. Nih. Oh ini wanita ya, wanita terikat ya. Seperti ini ada banyak banget penyerangan lagi-lagi ya. Dia itu selain dipukul, ditendang, dicekik, ya diikat gitu loh. Oh pantesan ya dia diikat tuh karena ada memar di tangan. Ya itu hasil ternyata dia diikat. diikat. Kenapa sih bisa kayak itu sih? Aku aja yang kayak Kang Eju ngomong kayak gini tuh aku tuh kayak merasa di hati, kok lu bisa tega Tega banget, bener. Betul. Ya kan sampai aku tuh merinding loh. Iya aku kayak kok lu bisa sih gitu loh, itu istri lo. Ya kan yang gimana ya yang lo udah cinta sama dia, kita tuh nggak tahu ternyata dia memang cintanya ya fake kali ya. Ya cinta pada sasaran dia yang memiliki ambisius tinggi, menginginkan perubahan dalam hidupnya. Tetapi tidak sesuai dengan kemampuan. Ya ternyata ekspektasinya nihil. Iya. Gitu. Makanya ketika kita menginginkan sesuatu ya memang kita harus tahu batasan kita, kemampuan kita sampai mana, jangan memaksakan. Jangan memaksakan ya. Gitu. Kalau mampunya segitu ya udah segitu Betul. aja. Ya karena kalau mengikuti zaman yang berkembang kita tidak akan ada habisnya teman-teman, atau semua sedulur Kang Eju ya. Jadi please do the best aja buat hidup gitu ya. Pandai bersyukur, nikmati, karena proses itu kan yang akan menjadi sebuah kenangan terindah. Sama satu lagi, jadi diri sendiri. Oke. Biar nggak menyakitkan orang lain. Betul. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya kan, aduh, aku gimana ya, aku ada merinding sama kayak sedih gitu loh. Nah, kita doain aja yang terbaik lah buat mereka kan. Si El itu kan mungkin dia udah menaruh hati sama si Betul. suaminya itu. Jadi kenapa suaminya tinggal lakuin sama dia kayak gitu loh. Kayak Kayak real life perasaan. di gue tuh kayak oh my god, kalau jadi suatu kayak kita gimana gitu gak sih? Sakit banget kan? Bahkan yang lebih menariknya lagi di sini, kalau keinginannya suaminya tidak diturutin dalam hal membeli sesuatu, nah itu. Oh itu terjadi percekcokan. Iya betul. Ih. Parah banget tuh kan. Menganggap bahwa dirinya adalah good people dan banyak yang mau wanita sama dia, padahal kan. Iya. Padahal kan enggak juga. Iya. Semoga di balik kayak gini tuh ada hikmahnya Ada lah hikmahnya. buat si El ya kan, buat si R juga kayak gitu. Dan pelajaran juga buat kita semua. Ya, betul. Gitu kan. Bahwa Tentunya manusia tentang asmara tuh atau tentang sebuah pernikahan tuh hati-hati ya. Iya, Iya. benar. Jangan terlalu cepat untuk menikah kalau belum matang, cukup pendewasaannya kurang. Jangan berani untuk melangkah ke pernikahan karena
yang terjadi nanti malah ada namanya ketidakcocokan dalam sebuah pendapat, yang terjadi adalah kekerasan, KDRT atau apapun itu. Harus yakin yang ngambil keputusan. Betul. Iya kan.